Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan Pancasila. Hak, kewajiban, dan Pancasila sesuai dengan unit yang sedang kita pelajari. How we organize ourselves. Penjelasan yang ada setelah ini diambil dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-temanmu melalui tugas yang kemarin sudah dikumpulkan. Semoga penjelasan kali ini akan membantu kalian semakin memahami tentang hak, kewajiban, dan Pancasila. Selamat belajar. Kita mulai dengan hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak itu adalah mutlak milik kita. Artinya, 100% adalah kepunyaan kita. Karena hak itu adalah milik kita, maka orang lain tidak bisa mengambilnya secara paksa. Ketika orang lain mengambil hak kita secara paksa, artinya orang tersebut telah mencuri hak kita. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun, kita bisa melepaskan hak kita. Artinya, dengan sukarela, kita membiarkan hak itu tidak kita dapatkan saat sekarang. Biasanya, orang dapat melepaskan hak itu ketika ia menyadari atau mengerti situasi atau keadaan yang ada. Sebagai contoh, saat ini situasi kita mengharuskan kita untuk diam di rumah. Padahal kita punya hak untuk berjalan-jalan, keluar kota, bahkan ke luar negeri. Kita berhak untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita berhak untuk jalan-jalan ke mall. Kita berhak mengadakan pesta. Kita berhak untuk makan di restoran bersama-sama orang lain. Namun, dengan situasi sekarang, saat kita harus berdiam diri di rumah untuk bekerja atau belajar, tidak keluar rumah jika betul-betul tidak dibutuhkan, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, dan juga kita melakukannya atas perintah dari pemerintah, dan kita melakukannya dengan penuh kesadaran, saat itulah kita telah melepaskan hak kita. Kita tidak kehilangan hak itu, karena nanti saat situasi sudah membaik, saat virus COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan, kita bisa kembali melakukan hal-hal yang menjadi hak kita. Kita bisa berjalan-jalan keluar kota, keluar negeri, kita bisa jalan-jalan ke mall, berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi, kita bisa mengadakan pesta, kita bisa gathering bersama keluarga besar, bersama teman-teman, seperti itu. Jika kita tidak menerima hak, kita akan sedih. Namun, kita bisa memintanya. Misalnya, seorang asisten rumah tangga yang biasanya kita sebut sebagai neni atau mbak. Dia berhak mendapat gaji atau upah setiap bulannya. Ketika orang tua kita lupa memberikan hak itu, asisten rumah tangga itu bisa memintanya. Dia boleh meminta haknya itu. Mungkin dia berpikir barangkali orang tua kita lupa memberikannya. Jadi mbak itu mengingatkan. Apakah kita boleh meminta hak kita? Tentu saja boleh. Kita boleh dan memang sebaiknya kita meminta hak kita jika hak kita belum diberikan. Apakah sopan meminta hak kita? Sopan atau tidaknya bukan terletak pada permintaan hak itu, tetapi lebih kepada bagaimana cara kita meminta hak tersebut. Kalau seseorang meminta haknya dengan berteriak-teriak atau berkata kasar, bahkan merusak, tentu itu tidak sopan. Akan lebih baik jika orang tersebut
datang dan berbicara baik-baik untuk meminta haknya. Nah, dengan cara demikian, barangkali dia akan lebih mudah mendapatkan kembali hak tersebut. Nah, bagaimana jika tidak juga mendapatkan hak itu? Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan haknya dan akhirnya tidak mendapatkan haknya setelah meminta, orang tersebut boleh membawanya ke jalur hukum. Dia bisa melaporkannya kepada polisi karena hak kita sudah dilindungi di dalam hukum. Sekarang kita akan membicarakan tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban setiap orang itu sama, tanpa memandang perbedaan yang ada. Apapun agamanya, seberapa tinggi pun pendidikannya, bagaimana keadaan sosial dan ekonominya, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban seorang anak di kota Jakarta tentu sama dengan hak dan kewajiban anak lain yang tinggal di luar Jakarta. Begitupun hak dan kewajiban anak-anak yang ada di dunia. Semua hak dan kewajiban yang namanya anak itu akan berlaku sama dimanapun. Apapun atau bagaimanapun keadaan anak itu pasti punya hak dan kewajiban yang sama. Begitupun hak dan kewajiban orang tua. Orang tuamu dan orang tua aku memiliki hak dan kewajiban yang sama. Orang tua di Indonesia dan orang tua di luar Indonesia juga punya hak dan kewajiban yang sama. Tetapi, hak dan kewajiban seorang anak tidak bisa dibandingkan dengan hak dan kewajiban orang tua. Tentu, hak dan kewajiban keduanya berbeda. Jadi, kita tidak